kita tahu firman Tuhan tetap kebenaran. Siapapun menyampaikan, tidak ada yang sempurna, tapi firman Tuhan yang sempurna. Ada amin? Oke, kita mulai aja langsung. Hari ini kita akan melihat kisah Ayub. Mungkin sudah sering kali ya cerita Ayub diceritakan. Mungkin apa yang saya akan ceritakan sebentar lagi juga mungkin banyak yang sudah tahu juga gimana jalur ceritanya. Tapi saya percaya kalau firman Tuhan tuh selalu untuk menguatkan. Jadi biarpun kita 100 kali, 1000 kali mendengar pun nggak apa-apa ya, betulnya. Langsung saja kita lihat kisah Ayub di kitab Ayub. Dikatakan di sini Ayub itu orang yang saleh, orang yang benar. Jadi kita lihat di Ayub ayat 1 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saking salehnya dia nih, sampai Tuhan sendiri juga di ayat 8 dikatakan kalau Ayub nih orangnya saleh, ya kan? Tidak itu juga, kalau kita lihat juga di ada pasal yang lain di Yehezkiel dikatakan itu kejadian Yehezkiel itu waktu orang Israel waktu itu ya bandel banget ya. Di saat itu Tuhan murka, tapi dikatakan di situ biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, ini orang tiga-tiga yang dikatakan saleh dan benar, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi katakan sini Ayub itu betulnya orangnya saleh banget. Tapi waktu saya lihat komentari Ayub ini, sebenarnya iya memang dia saleh orangnya. Tapi sampai dia ke tahap ke Yehezkiel itu, di mana dia mendapatkan kebenaran dari Tuhan, itu ada jalan cerita hidup Ayub ya. Jadi di Alkitab mungkin yang Nuh, Daniel tidak diceritakan bagaimana. Tapi hari ini kita mau lihat bagaimana Ayub mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Kita lihat di Ayub 1 ayat kelima, kita mungkin bisa mulai melihat gimana pola-pola kesalehan Ayub pertama-tama. Di ayat 5 dijelaskan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka, ini anaknya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukannya Ayub senantiasa. Jadi ceritanya di sini anak-anak Ayub kalau ada pesta kayak gitu. Jadi Ayub tuh setiap paginya dia persembahkan korban. Jadi dia takut ya anaknya buat dosa lah gitu di pesta. Jadi dia persembahkan korban untuk ya keselamatan anaknya, supaya kalau dulu keluarga papa saya backgroundnya ya maksudnya sembah dewa gitu, ya kayak gitu caranya. Jadi kita sembahkan sesuatu supaya nanti diberkati gitu loh. Jadi anak-anaknya nanti dilindungi misalnya gitu. Nih kan misalnya saya nggak ngomong lah ya agama apa, tapi tahu lah maksudnya gimana kan, dia punya prosedurnya, ada prosedurnya kan. Jadi dikasih ayam, dikasih apa gitu. Terus ya udah lindungin anak cucuku gitu biasanya kan. Jadi kita udah mulai melihat pola kesalehan di Ayub ini. Kalau dari satu
kalimat ini mungkin enggak ya, tapi kan nanti kalau kita lihat jalur ceritanya, kita bisa lihat bagaimana sebetulnya pola pikiran Ayub dan kesalehannya waktu itu. Terus kita tahu jalan ceritanya di pasal 1 itu Ayub kehilangan kekayaannya, kehilangan anak-anaknya. Maksudnya kejadiannya, maksudnya sebagai orang biasa kalau kayak gitu betul-betul itu ya. Tapi di ayat ke-22 dijelaskan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi di situ dilihat dia nggak tetap, maksudnya nggak bahkan menanyain Tuhan gitu loh. What's wrong? What happened? Kenapa bisa terjadi gitu? Enggak. Tapi dia yang apa yang Tuhan kasih, Tuhan ambil. Dia kalau itu sebenarnya aneh sih. Sebetulnya pas saya lihat itu sebenarnya aneh. Maksudnya something like that happen. Kalau terjadi sesuatu dan puji Tuhan, saya tidak mengalami. Tapi kalau sampai terjadi kayak gitu, reaksinya, ya tapi maksudnya nggak tahu ya. Maksudnya dia tidak bertanya pada Tuhan tuh, saya rasa janggal sebetulnya, janggal. Dan kalau dilihat di Ayub 2 akhirnya, agak terungkap sedikit kenapa dia enggak gitu. Maksudnya di ayat 2 kita lihat di pas ini dia dijatuhkan lagi setelah anak-anaknya diambil, terus harta kekayaannya diambil, dianya sakit sekarang. Terus istrinya bilang di ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Jadi berarti dia maksudnya masih bertekun ya, maksudnya mungkin dia panggang lebih banyak ayam, sembahkan lebih banyak pengorbanan. Terus istrinya bilang, kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi kalau dilihat sebetulnya di kultur zamannya Ayub ini bukunya sebetulnya tua banget. Dikatakan malah sebetulnya cerita Ayub ini nggak ada yang tahu siapa yang tulis. Tapi ada orang pikir itu Musa, karena Ayub ini bukan orang Israel lagi. Jadi teman-temannya juga bukan orang Israel. Tapi ceritanya tuh kalau di kronologinya sebetulnya sebelum Exodus, sebelum apa-apa. Cuman ya kalau di Alkitabnya nggak kayak gitu kronologinya. Tapi kultur zaman itu pengertian dewa-dewa zaman itu kayak gitu. Maksudnya kalau kita tuh berbuat salah, kalau sampai kita ngomong Tuhan kayak gini, mati. Jadi mereka punya percayanya waktu itu kayak gitu. Makanya istrinya ngomong kayak gini, kutukilah Allahmu dan matilah katanya. Ayub jawabnya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Nah ini kuncinya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi bedanya sama yang pertama kali, waktu dia kehilangan semuanya. Di sini dikatakan, dia nggak ngucapin. Dia nggak berdosa, maksudnya dia nggak nuduh Tuhan. Tapi tetap juga dia nggak still not asking, maksudnya nggak nanya Tuhan, what happened? Gitu kan? Kalau kita lihat kalau di ratapan, itu kan kalau jadi kayak itu kan biasanya bahkan nabi-nabi aja waktu itu, kenapa Tuhan, kenapa gitu kan? Tapi Ayub nih, wah kesalehannya tuh yang dia pertahankan itu hampir kayak mana ya? Kayak kalau dia pikir kalau misalnya dia tetap dalam kesalehannya itu, nanti dia dilewatin dari ini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia menuduh Tuhan tidak, wah, jangan mati aku. Mungkin dipikir gitu ya, mungkin. Tapi kita lihat. Setelahnya di pasal 3-nya, teman-temannya kan datang. Kita tahu teman-temannya, di situ ada Elifaz, Bildad, dan Zofar.
Di zaman kultur itu ketika ada tingkat, mungkin ada tingkat jenjang sosial atau gimana, itu lebih nyata daripada sekarang. Sekarang aja kalau misalnya kita tuh kebanyakan bergaul sama orang yang pemikirannya sama ya. Jadi kalau kita lihat pemikirannya teman-temannya Ayub, yang ketiga orang ini, kita kira-kira juga tahu gimana, maksudnya tuh mereka tuh pemikirannya gimana gitu waktu itu. Pemikiran mereka terhadap Tuhan, formulanya tuh kayak gini. Kalau ada Tuhan yang baik, kalau kita berbuat baik, otomatis hidup kita baik. Kalau Tuhannya baik, kita berbuat nggak baik, jadinya kita ditimpa kesialan. Maksudnya kemalangan lah, kesialan kayaknya nggak cocok di penyanyi. Jadi formula di waktu itu tuh bisa dikatakan, saya bisa lihat, soalnya zaman waktu saya kecil tuh hampir kayak gitu. Maksudnya saya lihat tradisi-tradisi yang lama ya, itu kayak gitu memang. Kalau kita berbuat baik, ya otomatis nanti kita diberkati, hidup kita baik, hidup kita dilindungi. Jadi kita lihat di Ayub dari chapter 3 ini sampai 31 ya, saya mungkin nggak baca semuanya lah ya. Kalau baca semuanya kita sampai besok kayaknya. Tapi dari dari chapter 31 sampai 31 itu, mereka kayak teman-temannya tuh nuduh, Ayub, kamu tuh pasti ada sesuatu yang kamu lakukan. Nggak mungkin, kalau kamu nggak lakukan dosa apa-apa, kamu tuh sampai menderita itu tuh nggak mungkin, nggak masuk akal. Karena pemikiran mereka tuh ya kayak gitu formula yang tadi itu. Tapi Ayub juga pemikiran sama. Tapi makanya dia tuh sampai tergoncang banget. Dia pikir aku tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh. Padahal kalau dilihat kan, kita lompat ke pasal 29. Ayub tuh sampai ngotot gitu loh, sampai teman-temannya dia bilang, kalian ini temen apaan sih katanya, bukannya bantu malah jatuhin gitu loh. Kadang kan kita ada kayak itu kan, misalnya kita lagi ada masalah gitu, terus ada yang nanya, mungkin kamu gini loh bro, mungkin kamu gitu, ada kan? Maksudnya it happen sekarang juga terjadi juga, tapi yang waktu sini terlebih lagi Ayub tuh sampai ya bayangin aja dia duduk di situ ya kayak lagi bukan diskusi ya, teman-temannya nuduh satu persatu. Jadi kalau dilihat dari berurutannya, Ayub menjawab, terus temannya bilang kayak gini, Ayubnya menjawab lagi sampai ke yang pasal 29. Wah, di situ diceritakan semua kebaikan Ayub. Ayub bilang Ayub 29 ayat 12, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda aku buat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan, menutupi aku seperti jubah dan serban. Ya, saya sudah tandain situ semua aku. Kalau dilihat tuh semuanya Ayubnya bilang, aku sudah kayak gini loh, sudah baik, sudah orang yang yatim, yang gimana tuh aku sudah bantuin, semua sudah aku lakukan yang kebaikan. Tapi semua situ aku, nggak ada satupun yang dibilang dari Tuhan. Satupun nggak ada di situ. Dia jelaskan kalau apa yang dia selama ini lakukan, apa yang dia selama ini punya, itu karena pemberian Tuhan. Karena pola pemikirannya memang gitu, memang kayak gitu. Jadi di pasal 31 juga, sampai dia bilang sama 31 sebetulnya banyak sih. Dia menjelaskan, aku nih orang saleh banget pokoknya katanya. Enggak berdusta, enggak berzina. Itu ayat 6, 9. Suka menolong orang-orang berkesusahan, tidak menaruh kepercayaan akan hartanya. Itu
Ya, kalau dibaca di ayat 31 semuanya kayak gitu. Terus yang di ayat 6-nya dibilang gini, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Itu yang ngerasa tuh, aku sudah berbuat baik, sudah korbankan ayam banyak, domba banyak, sudah semua orang miskin aku bantu, tidak mengandalkan kekayaan aku, tapi aku pokoknya saleh banget, aku kudus, hidup kudus, nggak pernah dusta, nggak pernah berzina. Wah, jago memang. Tahu kan kita di Efesus 2 ada bilang, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Wow. Sebetulnya kalau Ayub kalau mau membanggakan diri bisa. Apa yang dia lakukan, apa yang dia tidak lakukan, wah semuanya tuh top. Maksudnya di Ayub sendiri itu kan Tuhannya ngomong kan, dia betul-betul saleh orangnya. Tapi ternyata kalau kita mengandalkan kekuatan kita kayak gitu, akhirnya membanggakan diri. Makanya di Efesus ini ditulis kayak gitu. Jadi terlihat jelas dari 29 sampai 31 itu pembelaan Ayub judulnya. Nggak ada satupun dia bilang Tuhan, nggak ada. Semuanya aku. Saya juga teringat ada beberapa minggu lalu juga sering juga Om Jerry share di Matius 7, 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kami bernubuat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu. Bukankah, maksudnya nggak di ngomong sini Tuhannya yang mengusir, bukan Tuhannya kasih dia penubuatan, tapi dia bilang kami yang berbuat semuanya. Dia waktu dengar ini, wah, kok kayaknya pecis banget ya. Ya Ayub pikir selama ini karena dia berbuat baik, karena penyembahan dia, karena offering, karena apa gitu, semua tuh terjadi karena diberkati dia karena selayaknya. Saya pikir aku layaknya karena aku lakukan sudah semua ini. Semua kesalehan tuh aku sudah lakukan. Jadi dia udah pikir aku layak betulnya. This is my pay. Sebetulnya kalau saya pernah pikir kayak gitu masalahnya. Saya akan sebentar lagi share soal itu juga. Tapi saya bisa melihat kenapa Ayub waktu itu, waktu dia di tahap itu, dia sepertinya mencoba ini loh yang setelah saya lakukan. Maksudnya ya apalagi gitu loh. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya itu, hanya itu yang kita bisa persembahkan gitu loh. Kayak yang kita bisa kayak ajukan. Kalau misalnya sesuatu terjadi sama kita, aku kan udah berbuat baik, aku kan sudah ini, aku sudah begitu. Jadi itu memang pertahanan kita sebetulnya. Jadi saya tuh bisa mengerti kenapa Ayub bertindak seperti itu. Tapi yang saya diberkati sekali, sebetulnya di cerita Ayub ini,
itu tuh malah menunjukkan kasih karunia Tuhan yang tetap setia untuk Ayub. Kita lihat lagi ya kisah Ayub ini. Kita lihat ulang gimana Ayub itu pertama-tama dicobain. Di Ayub 1 di ayat 8 sampai 12 tuh, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah yang tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ya, ini pemberian Tuhan ya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Dia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Di Ayub 2 juga begitu juga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sama. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Kok bisa sih kasih karunia? Maksudnya gini, kita lihat apa yang dipunyai Ayub, itu sebetulnya Tuhan yang berkati pertama-tama. Tapi di sini banyak orang sebetulnya pikir Tuhan itu sama iblis tuh kayak di meja bundar diskusi. Tuhan bilang, kamu lihat nggak Ayub tuh kayak gini? Terus setan bilang, mungkin kalau kita kayak gini, kayak Ayub tuh jadi kelinci percobaan gitu. Terus Tuhannya bilang, oh iya, coba aja gitu. Kita tuh nggak sadar ternyata Tuhan itu tuh jauh di atas segala-galanya, bahkan di atas iblis. Apapun yang terjadi, semua itu di dalam rencana dia. Bukan, kita tahu nggak sih sebetulnya, Tuhan pasti tahu dong apa yang akan terjadi. Apakah dia, wah kaget gitu, wah sampai kayak gitu ya Ayub ya, oh ternyata dia setia ya. Maksudnya Tuhan tuh tahu apa yang akan terjadi, bagaimana, dan di akhirnya. Makanya susah dijelasin dimensi waktu maksudnya, tapi kalau dibayangkan kalau Tuhan itu ada, dia nggak ada waktunya ya, nggak ada di istilahnya itu Tuhan tuh lagi bersama kita di waktu yang sekarang ini, tapi dia tuh ada di awal dan juga di akhir. Dia tuh sudah melihat semua kesudahan semuanya. Dia sudah tahu ceritanya itu mau gimana. Yang di sini dimanfaatkan itu malah setannya. Yang ngajukan ke iblis itu kan sebetulnya siapa? Tuhan sendiri kan yang bilang, kamu ada lihat nggak Ayub? Bukannya iblis datang, coba kalau kayak gini, kalau saya sentil dia pasti dia itu. Enggak, Tuhan yang masukin. Saya lupa untuk masukin di sini, tapi ada sesuatu di Perjanjian Lama, bangsa Israel gitu. Setiap kali mereka selalu menginginkan sesuatu, Tuhan memberikan pada mereka apa yang mereka diinginkan. Terus mereka jatuh dalam dosa, mengulang lagi, masuk ke dalam tangkap, jadi tawanan, jadi tahanan, terus berbalik lagi mereka mencari Tuhan. Jadi pola di Perjanjian Lama itu kita sudah lihat kayak gitu, Tuhan tuh akan memberikan kita masuk dengan apa yang kita inginkan.
Kalau kita pengen sesuatu gitu misalnya, kita pengen saya raja, ya, bangsa Israel mau raja misalnya. Tuhan udah bilang, it's not a good idea. Maksudnya Tuhan lah raja, tapi ngotot mereka kan waktu itu kan Samuel bilang ya udah kasih Saul. Jadi maksudnya mereka tuh selalu nuntut pengen sesuatu, akhirnya Tuhan memberi, akhirnya mereka jatuh dalam itu, terus balik lagi cari Tuhan. Jadi selalu kayak gitu, tapi in everything, di dalam semuanya Tuhan pegang kendali. Lihat di sini dia bilang sama setan, ya apa yang dipunyain sentuhlah. Tapi selalu dikasih batas. Iblis itu nggak bisa lewatin batas yang sudah dikasih Tuhan. Karena Tuhan tahu. Karena udah dibilang, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Itu sudah pasti. Jadi apapun yang dikerjakan, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan dia tahu jalan itu adalah untuk membawa keselamatannya sesungguhnya. Jadi Ayub ini kisahnya awalnya kayak gitu. Kita lihat juga di Elihu, setelahnya di chapter 32 sampai 37 dia ada touch soal ini. Kalau Tuhan itu berdaulat, kadang Tuhan membuka telinga manusia dan mengejutkan dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Itu di Ayub 33, 16 sampai 17 ya. Jadi semua tuh ada tujuan. Tuhan tuh nggak cuman kayak in the club, nggak nothing to do, sentil aja ya Ayub. Nggak kayak gitu. It's never like that. Selalu ada purpose, selalu ada tujuan dalam hidup kita. Jadi kenapa Ayub melewatin ini? Dia bukan dihukum, tapi karena Tuhan tuh sayang banget. Tuhan menunjukkan gimana sih sebetulnya keselamatan sesungguhnya itu bukan karena usaha Ayub, tapi serta-merta karena kasih karunia Tuhan. Ini kita ikuti lagi. Ayub pada saat itu, kalau kita lihat memang kan dia bagaimana dia mencoba reason sama Tuhan. Dia tuh dalam keadaan bahaya, dia pikir semuanya karena perbuatan dia. Bagi dia, Tuhan tuh cuman kayak genie in the bottle di udara. Kalau digosok, kalau disembah, itu terus dia kasih berkat. Di pemikiran dia Tuhan seperti itu. Teman-temannya juga sih. Dia tuh dalam bahaya seperti orang-orang Farisi di zaman Yesus. Kita tahu kan waktu zaman Yesus datang tuh musuh utama Yesus tuh bukan orang-orang berdosa loh. Dia malah bilang dia datang untuk orang-orang berdosa. Yang musuh utama dia tuh malah orang Farisi. Jadi bahaya banget dia tuh dan masalahnya tuh dia tuh nggak tahu. Ayub tuh nggak tahu sama sekali kalau dia tuh kayak gitu, ya kan? Karena dia mencoba argumentasi kan, ini loh kekuatanku, ini loh yang kulakukan. Ini makanya kalau sudah dalam kayak gitu biasanya orang nggak sadar, betulan orang tuh nggak bisa sadar. Ini saya pernah nonton Tim Keller, dia ada pernah, bukan sermon sih dia di sharing di UC Berkeley di California. Itu ada talk about, ada kayak, ya dia bukan di gereja tapi maksudnya di universitas, dia ada talk, dia ceritakan masalah Kristen sekarang gitu. Tapi saya nggak ceritakan semuanya, kalau mau cari aja di YouTube, itu ada yang dia The Grace Narrative judulnya, Tim Keller. Tapi saya ngambil singkatnya aja. Dia katakan gini, a moral performance narrative says, I'm okay, I'm a good person, I feel significant and I have worth because I'm achieving something.
If you're a traditional religious person, ini dot-dot-dotnya karena saya nggak ambil semuanya. Maksudnya ini cuma ngambil yang, dia bagi dua, ada moral narrative, terus ada yang grace narrative. Ini saya cuma ngambil yang moral performance narrative-nya. If you're a traditional religious person and you go to church and you read your Bible, or you go to synagogue and read your Bible, or you're working hard to feel good and serve God, etc. Now in that case, you have to look down at your nose at people who don't believe in your religion, and they're not being as good as you are. You can't help. If your self-image is based on the fact that you are a hardworking, decent chap, you can't help but look down at your nose at people who are considered lazy. Translate nggak ya? Saya summary aja. Summary di sini ada dua. Satunya moral. Jadi moral performance itu artinya dia orang yang mengandalkan performance secara moral ya. Jadi dia nggak bisa nggak ngelihat orang lain yang nggak percaya misalnya sama religionnya, yang nggak melakukan, mungkin nggak pergi prayer warrior setiap Sabtu, yang nggak ikuti Hope setiap Kamis, yang nggak datang gereja, atau nggak percaya Tuhan. Jadi kalau orang yang berdasarkan moral performance, mereka nggak bisa nggak mandang rendah orang yang nggak lakukan itu. Terus kalau misalnya dia lihat orang itu kesusahan, dia pasti bilang, makanya kamu tuh nggak kayak aku, nggak sembahyang 10 kali sehari, nggak gereja setiap hari, nggak berdoa 4 jam sehari, nggak baca kitab 24 jam, kamu nggak kasih persembahan, ya kayak gitu. Karena dia lakukan itu, dia pikir, ya ini image aku ini kayak gini. Jadi kalau orang lain nggak kayak gitu, di standar dia ngerasa, ya kamu memang nggak segitu levelnya, nggak kayak aku. Di C.S. Lewis juga ada dikatakan, kalau nggak tahu C.S. Lewis ya juga yaitu yang Chronicle of Narnia, the movie. Tapi dia banyak tulis buku-buku Kristen, Mere Christianity for example. Ini ada sedikit bahasa yang agak itu ya. Saya sebenarnya mau sensor tapi ya maksudnya ya kita semua adult di sini ya. The sins of the flesh are bad, but they are the least bad of all sins. All the worst pleasures are purely spiritual. The pleasure of putting other people in the wrong, of boasting and patronizing and spoiling sport and backbiting. The pleasures of power, of hatred, for there are two things inside me competing with the human self, which I must try to become. They are the animal self and diabolical self. The diabolical self is the worst of the two. This is why a cold, self-righteous prick who goes regularly to church may be far nearer to hell than a prostitute. But of course, it is better to be neither. Jadi dosa dua macam. Satu yang suka hal-hal duniawi, ya tahulah apa judi apa gitu-gitu. Terus ada juga dosa yang satu lagi yang nganggap dia tinggi, yang suka mungkin ngomong jelek orang lain, dia nih kok kayak gini ya orangnya ya, dia nih gosip kan, semakin gosok semakin sip. Jadi dia nih kurang kayak gini. Jadi C.S. Lewis ini ngomongnya kayak gitu. Ada dua macam. Yang bahayanya itu orang-orang kayak gini sebetulnya. Tapi kita bisa lihat, maksudnya yang suka ngomongin orang, yang suka ngebosin orang, suka ngerasa dia power, itu sebetulnya lebih bahaya ke neraka daripada seorang berdosa prostitute. Ya, tahulah. Jadi
saking bahayanya waktu Yesus datang ke dunia, bukan hanya orang Farisi itu menjadi musuh utama. Yesus sendiri itu sebetulnya he doesn't even try. Kita lihat di Matius 15:14, biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Maksudnya Tuhan waktu datang sini tuh like he just let these people go. Saking mereka tuh so far lost. Tuhan cuman oke, ya udah, I give it. Kalau kamu pikir kamu mampu sendiri, nyelamatin sendiri, go ahead. Makanya banyak kata-kata Tuhan tuh waktu di bumi terhadap orang Taurat sama orang Farisi itu sebenarnya pretty harsh. Tapi kadang kalau sampai di kayak gituin tuh masih nggak sadar tuh, it just shows you how far, maksudnya betapa hilangnya seseorang tuh bisa tuh. Sampai ditegur, sampai misalnya ini ya Matius 23 ya, ayat 25. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Banyak lagi ya contoh-contohnya. Dia marahin orang-orang Farisi itu keras banget ya, keras banget. Maksudnya kalau bisa dibilang tuh sama orang berdosa aja Tuhan nggak marah kayak gitu loh. Tapi orang-orang yang moralis kayak gitu tuh sudah dimarahin kayak itu masih nggak ngerti gitu loh. Jadi jauh kehilang tuh mereka kadang bahayanya kayak gitu. Jadi makanya Ayub melewati sampai perkara yang kayak gini, itu tuh menunjukkan betapa susahnya gitu loh untuk merubah orang yang mengandalkan kekuatan dan kebenarannya sendiri itu susah banget. Sampai akhirnya cerita Ayub ini bisa sampai kayak gitu, sampai orang-orang Farisi itu dimarahin kayak gitu. Itu ya kita bisa lihat lah bahayanya gimana gitu. Jadi kita lihat sekarang masih dibalik lagi ke orang moralis ya. Orang moralis nih kita beberapa minggu ini kita belajar soal kita harus mengasihi, melayani di Hope ya. Hope yang 2 minggu lalu bagaimana kita mengasihi, Hope yang kemarin melayani. Saya terpikir sih waktu itu, jadi saya pikir kalau kita tuh based on performance, makanya susah banget kalau mau mengasihi orang lain. Susah banget kalau mau melayani orang lain. Karena kita pikir kalau mereka nggak di standar kita, gimana kita mau mengasihi? Maksudnya kita malah menuntut, kamu tuh masuk ke standar aku dulu, baru aku nanti tolong, baru aku nanti melayani, baru aku nanti mengasihi. Tapi dia nggak bisa lihat karena dia pikir aku sampai ke sini, posisi aku sekarang, karena perbuatan aku. Jadi kalau kamu nggak lakukan kayak gitu, gimana aku mau nolong kamu? Tuhan aja katanya menolong orang yang mau menolong diri sendiri katanya. Which is false by the way. Tuhan menolong semua orang. Jadi saya pas Hope ini betul-betul diberkati. Saya juga mulai menilai diri saya sendiri juga, bagaimana apakah ada poison, racun-racun self righteousness, kebenaran diri sendiri, moralis tuh dalam pikiran saya tuh ada nggak gitu loh. Apakah saya bisa mengasihi orang apa adanya,
bisa melayani orang apa adanya. Ya, maksudnya ya God bless ya yang Hope sharing. Saya percaya banget semua firman Tuhan itu pasti ada tujuannya. Oke, kita balik ke Ayub. Kayaknya udah mulai capek. Kita lihat ke chapter 38. Setelah Elihu katakan semua itu tentang Tuhan, ini giliran Tuhan datang. Tuhan bilang pas 38. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Sebenarnya banyak ya Tuhan ceritakan kebesaran Dia. Jadi kayak ukuran bumi, datangnya dini hari dan fajar, membuat salju, bintang, hujan, melepaskan kilat, mengetahui semua kehidupan binatang-binatang, itu di chapter 39. Jadi Tuhan tunjukkan, ini loh, aku ini so big, so mighty gitu loh. Kamu tuh siapa sih itu ya? Kita ini siapa sebetulnya? Kalau dibilang tuh sebetulnya kayak setitik debu, ya kan? Kita tuh cuma kayak setitik debu gitu loh di universe ini. Terus kita bisa pikir, kok Tuhan tuh nggak adil sama kita tuh? It's like Tuhan tuh mungkin kalau mau ngomong, gimana ya mau jelasinnya sama orang ini katanya. kalau saya jadi Tuhan. Untung saya bukan Tuhan. Terus Ayub menjawab. Di Ayub 39 dia jawab, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Setelah dia lihat kebesaran Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali. Tapi tidak akan kulanjutkan. Ini tuh masih gak ngerti gitu loh. Jadi dia pikir, ya udah tutup mulut aja. Ya maksudnya, yalah aku ini apa sih? Cuma setitik debu. Tutup mulut aja lah. Just go on your day gitu loh. What can you do? Nothing. Tapi dia tuh nggak ngerti Tuhan nggak masalah. Kalau kita tanya Tuhan, itu artinya kita ada relationship sama Dia. Mengapa Tuhan? Kenapa? Aku nggak ngerti apa yang terjadi, ya kan? Tapi kita datang ke Tuhan. Tapi Ayub nih bilang, ya udah, memang kamu ya Tuhan kamu besar. Aku nih apalah, saya nih debu, setitik debu, nothing, tutup mulut dia aja katanya. Tapi Tuhan bilang bukan soal kamu nggak ngomong apa, bukan soal itu. Sama dengan apa yang kita beri ke Tuhan tuh juga bukan soal itu. Yang Tuhan lihat tuh hati. Jadi kita nggak ngomong sesuatu dengan Tuhan, atau kita memberi sesuatu pada Tuhan, bukan soal itunya. Jadi Ayub ini masih belum ngerti gitu loh. Jadi dia pikir perbuatannya masih. Makanya Tuhan bilang lagi, belum sorry. Masih belum ngerti sudah Ayubnya. Jadi dia ngerasa rendah, tapi dia bukan rendah hati. Dia ngerasa rendah tapi bukan rendah hati. Ini ada quote, memang bukan Alkitabiah tapi quote-nya bagus sekali dia. Ini quote dari David Brooks. Dia seorang penulis di New York Post. Dia ngomong gini, humility is not thinking lowly of yourself, but thinking accurately of yourself. Ada bedanya. Bedanya satu, orang pikir, aku ini apalah, aku nggak bisa, nggak kuat. Ya udah kamu lebih berkuat, kamu yang berkuasa. Aku ikut aja lah gitu. Itu memang kelihatannya merendahkan diri ya. Memang maksudnya itu pasrah. Tapi bedanya kalau orang yang pikiran kayak gitu, pas mereka ada kekuasaan, pas mereka ada kekuatan, mereka nggak bakalan ada rendah hati lagi. Sekarang karena dia merasa dia udah berkuasa, dia punya kekuatan. Tapi orang kalau yang
looking accurately, maksudnya lihat dia secara akurat, assess dia, makanya dia rendah hati. Dia lihat kita nih orang berdosa, kita nih orang yang tidak layak, tapi dikasih kelayakan, tapi diberi kemampuan. Jadi sebagai setinggi manapun dia bisa pergi, dia tetap kayak gitu. Puji Tuhan. Kadang-kadang kan, saya jujur ya, saya paling takut dipuji. Karena kadang kalau dipuji itu saya mulai kayak 50-50. Puji Tuhan 50-50, ya saya juga 50-50. Jadi, tapi kalau kita lihat secara akurat, kita ini siapa? Sendirinya, kita tuh bisa rendah hati. Yang sesungguhnya, bukan rendah hati karena ya kayak ini cuma titik debu di universe. Di Yakobus 4 ada diceritakan juga gimana, saya nggak bacain, kita cepat aja. Tapi Yakobus 4 tuh cerita tentang rendah hati. Terus Tuhan menjawab lagi kepada Ayub. Kayaknya Ayub nggak ngerti ya. Ayub dikatakan lagi di Ayub 40 ayat 3. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkanku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Artinya ya itu, Ayub tuh masih nggak ngerti, masih merasa dia, kalau dia sekuat Tuhan, mungkin dia tetap nyeret Tuhan ke pengadilannya. Tapi makanya Tuhan bilang kayak gitu kan. Jadi maksudnya, kamu ini sekarang rendah diri cuman karena pikir kamu nggak mampu, jadi ya kamu cuman ya udah, oke lah gitu. Terus Tuhan ulang lagi, ceritakan lagi dia ceritakan soal binatang-binatang. Soalnya saya pertama kali dengar, saya baca ini ya, kuda Nil, buaya. It's like, that's a strange way, like very very interesting. Tapi dia mulainya di sini, ayat 40, ayat 4 sampai 9. Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak, luapkanlah marahmu yang bergelora, amat-amatlah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi, maka aku akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Ini maksudnya di sini tuh, Tuhan mau ceritakan, saya mampu orang-orang fasik, orang-orang ya, Ayub sendiri, yang sombong, mencongkak tuh, aku jadikan debu tuh mampu. Jujur aja kita nih semua berdosa, pendosa. Jadi kalau Tuhan mau musnahkan semua, bisa. Tapi di sini Tuhan memang kelihatannya kayak dia ceritakan, kalau kamu tuh bisa guntur kayak gini ya udah, maksudnya come talk to me. Tapi dilihat di sini dia tuh mau tunjukkan seperkasa mana dia tuh bisa gitu loh. I can do that if I want to gitu loh. Makanya diceritakan yang soal kuda Nil sama yang buaya kayak itu, dia ceritakan binatang ini saking perkasanya, orang tuh aja nggak berani gitu loh ngutik binatang-binatang ini. Itu kalau dibaca aja di, saya nggak ikutin semuanya, tapi kalau dibacakan Ayub 40 tuh semuanya cerita tentang kuda Nil sama buaya tuh ujung-ujungnya gitu. Ceritakan bagaimana binatang-binatang ini orang tuh nggak berani ngusik gitu loh. Ini Tuhan tuh bilang, aku nih kalau mau musnahkan kalian semua tuh bisa. Tapi enggak. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan akhirnya Ayub ngerti ya. Di Ayub 42, Ayub, judulnya di situ, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub pada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, firman-Mu. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku tahu. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman.
Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi selama ini dia tuh cuma dengar soal Tuhan. Cuma dengar kebaikan Tuhan. Maksudnya dia nikmati berkatnya, cuman dia tuh nggak ada personal relationship sama Tuhan, dia cuma dengar soal Tuhan. Tapi sekarang dia melihat rupa Tuhan. Dia melihat kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Kenapa saya ceritakan soal Ayub? Sebetulnya tahun lalu saya ya nggak, maksudnya saya nggak saleh kayak Ayub, nggak righteous kayak Ayub lah. Tuhan nggak akan bilang kamu benar, dia nggak Kristen yang begitu saleh, nggak. Tapi tahun lalu saya sakit, saya nggak tahu kenapa saya sakit. Saya sakit 6 bulanan, saya nggak bisa makan. Saya turun berat badan sampai 12 kilo. Setiap kali kamu makan saya kayak meriang gitu. Jadi saya nggak ngerti. Jadi waktu itu saya pikir, this is it for me gitu loh. Setiap hari saya lihat berat badan saya, Fanny mungkin tahu, turun. Itu tuh waktu saya diet sih senang ya. Tapi kalau lagi nggak diet tuh sebetulnya, what's going on? Jadi saya pikir, that's it. Saya mungkin nggak lama lagi lah. Kita coba cari ke dokter, apa sih salahnya nih? Nggak bisa dapat, nggak tahu kenapa. Makanya kisah Ayub ini, waktu saya sebetulnya bisa, maksudnya penderitaan saya nggak 1%-nya penderitaan Ayub ya, cuman saya juga kayak gitu waktu itu. Karena tuh saya waktu itu ingat sekali, saya sharing, saya nggak percaya kalau berkat Tuhan tuh yang soal materi, saya hidup kudus. Tapi sebetulnya saya mulai masuk ke dalam racun moralis. Jadi waktu saya sakit gitu nggak bisa explain. Saya sebetulnya ngomong sama Tuhan, saya ini sudah pelayanan di gereja, sudah ini, sudah itu, tiap minggu ke gereja, datang juga awal, pulang juga akhir. Apalagi sih? Jujur ya, sekarang aja jujur ya. Jadi saya mulai menuntut kayak Ayub. Maksudnya saya baca Ayub tuh, makanya saya merasa diberkati. Ya kasihan Ayubnya, cuman tapi saya ngerti gitu loh. Karena saya juga posisi sama. Saya menuntut sama Tuhan. Sampai lama loh, 6 bulan nggak bisa makan, cuma makan bubur. Itu lama banget dulu ya. Saya tuh putus asa asli. Saya sampai udah ngomong sama Om Jerry, nggak mau lah pelayanan, camp apa segala. Udah, bahkan ke gereja pun saya sudah pikir percuma melayani Tuhan, percuma. Benar, saya sudah pikiran udah apalagi gitu loh, sudah melayani apa gitu, tapi buktinya apa? Saya pikir anak istri saya nanti gimana kalau ada apa-apa sama saya? Pokoknya waktu itu saya pikir, wah semuanya kan, saya pikir saya yang tanggung jawab, saya yang mesti ngidupin anak istri, saya yang berusaha. Kalau tiba-tiba saya gone, terus gimana? Nah istriku gimana nantinya? Siapa yang jaga? Makanya saya waktu itu betul-betul kecewa banget. Asli saya betul kecewa. Tapi setelah lihat Ayub ini, saya ngerti, maksudnya kasih karunia. Kalau apapun terjadi, Tuhan tuh pasti ada rencana. Makanya saya mulai melihat kisah ini, saya tuh merasa, oh Tuhan,
Betul. Hanya kasih karunia Engkau saja. Bukan karena kekuatan. Dan tahu nggak, makanya tadi kita nyanyi, kita telah dibebaskan. Ketika saya ngerti kayak gitu, itu kuk yang dikenakan tuh ringan tuh, it makes sense gitu loh. Kalau semua itu bukan karena usaha kita, bukan karena tapi serta-merta kasih karunia Tuhan saja. Wah, beban saya itu langsung kayaknya rasanya plong, damai. Kerja nggak stres, maksudnya bersyukur ada kerjaan, bersyukur. Tapi dulu kan, wah saya mesti kayak gini, saya mesti. Ya serahkan aja sekarang, kayak maksudnya betul-betul rasa bergantung penuh sama Tuhan tuh is just liberating. And never felt so liberating. Nggak pernah rasa dimerdekakan tuh gimana gitu, rasanya kayak gitu. Jadi makanya Ayub mungkin setelah itu dia melihat kasih karunia Tuhan, dia merasa juga kayak gitu. Kita nggak lanjut langsung ke situ. Kita lihat ya, di Ayub ini masih banyak lagi. Sorry ya, saya tahu. Ada beberapa poin ya di lanjutan di Ayub. Sebenarnya banyak sekali sebenarnya. Kalau mau kayaknya enggak, ini bukan Bible study by the way. Jadi ada beberapa poin di ayat-ayat terakhir Ayub itu setelah Ayub menyesal. Misalnya waktu Ayub dipulihkan, mengapa nama-nama anak perempuan saja yang disebutkan. Terus pernah nggak sih nanya, kenapa cuma nama anak perempuan saja yang disebutkan? Anak laki-lakinya mana? Nggak ada ya. Itu ada artinya ya. Tapi ya cari sendirilah ya nanti kalau mau tahu. Terus yang menariknya ada satu juga sih. Sayang kayak kalau nggak dibagikan juga cari kenapa anak perempuan dibagi harta warisan waktu itu. Sebetulnya kultur saat itu untuk bagi harta anak warisan ke perempuan itu tuh something almost tabu. Maksudnya orang nggak lakukan. Tapi Ayub lakukan itu. Jadi maksudnya banyak makna-maknanya sebetulnya di akhir-akhir Ayub. Tetapi kita lihat konsentrasi ke ayat yang ke-9. Bagaimana kasih karunia Tuhan itu sebetulnya bukan untuk Ayub aja, tapi untuk teman-temannya Ayub juga. Kan tadi kan lihat Elifaz sama itu kan semuanya Zohar itu semua pemikirannya sama gitu loh sama Ayub. Ya kan? Kalau Tuhan mau murka itu bisa. Tapi sebetulnya penyelamatan itu untuk teman-temannya Ayub juga. Jadi kita lihat di Ayub 42 dari 7 sampai 9 cepat. Setelah Tuhan mengucapkan firman-Nya itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifaz orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh karena itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifaz orang Teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Nama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Jadi penyelamatan itu juga untuk teman-temannya Ayub. Tapi di sini lihat nggak bedanya? Disuruh ke Ayub. Suruh Ayub yang mempersembahkan untuk 3 orang ini. Kenapa gitu? Karena Tuhan mengingatkan lagi, bukan karena perbuatan kita sendiri. Jadi diajarkan di situ, Ayub kan tadinya direndahkan nih sama teman-temannya. Mungkin dihina lah ya, maksudnya dipandang, ya kamu orang berdosa pasti kayak gini. Tapi Tuhan suruh mereka balik ke Ayub. Jadi mereka harus rendahkan diri dong untuk balik ke Ayub, minta didoain untuk pengampunan, persembahkan. Jadi pola yang sama, sebenarnya kalau dilihat perjanjian lama tuh kayak gitu.
selalu ada satu orang, nabi, atau apa gitu, sampai imam besar kan. Mereka yang satu orang yang atau satu suku yang bertanggung jawab, seorang itu mesti tunduk atas mereka. Seolah-olah diajarkan kalau selalu ada mediator antara kita dan Tuhan. Jadi Imam Agung tuh kalau kita lihat zaman dulu tuh, saya nggak bacain semuanya, tapi Yehezkiel 45 tuh ceritakan gimana Imam Agung dulu mesti sembelih domba, terus bakar korban segala untuk minta pengampunan. Tapi ingat nggak waktu yang di Yehezkiel 14 kita tadi baca, kebenaran Ayub sekarang yang diterima, yang katanya bisa menyelamatkan temannya Elifaz sama Zohar itu semua, itu tuh di Yehezkiel 14 tadi dikatakan dia cuma bisa menyelamatkan diri sendiri loh. Kebenaran yang dikasih Tuhan itu dia cuma bisa menyelamatkan diri sendiri. Nggak ada orang satupun yang lain bisa diselamatkan. Di sini kan dibilang bisa selamatkan teman-temannya. Tapi waktu itu saking bobroknya bangsa Israel waktu itu sampai dibilang yang bisa selamat itu cuma Nuh, Daniel sama Ayub aja. Yang lain nggak bisa. Karena nggak ada orang yang sempurna. Bahkan Ayub sendiri nggak sempurna. Cuman Tuhan yang sempurna. Tapi puji Tuhan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita nggak perlu lagi mediator setelah ini. Seolah-olah diajarkan selalu ada mediatornya, tapi juga diajarkan nggak ada satupun itu yang sempurna. Nggak ada imam besar itu yang sempurna dari zaman dulu. Makanya waktu dulu baca Alkitab, nah apa sih yang tokoh-tokoh Alkitab semuanya Daudnya kayak gitu, Abrahamnya juga kayak gitu. Maksudnya kalau mereka orang-orang pilihan ya kasih yang baik-baik gitu loh, tapi enggak. Karena memang enggak ada yang sempurna manusia. Ibrani 4:14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, tadi kita nyanyikan, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan memberikan dirinya sendiri di atas kayu salib untuk jadi korban. Kalau tadi mereka mesti bawa 7 domba, imam besar setiap kali juga gitu, potong-potong sana, potong sini. Nggak ada satupun yang bisa nutupin dosa gitu tuh nggak ada. Tapi Tuhan, Ibrani 9, dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Satu kali saja. Nggak ada lagi sembelih-sembelih setiap, katanya sih jam 9 pagi, jam 3 sore, jam 9 pagi, sore, setiap hari. Kerjaan mereka dulu kayak gitu. Tapi Tuhan satu kali saja mengampuni dosa kita sekarang dan selama-lamanya. 2 Korintus 5, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ingat tadi Ayub tadi ya, dihina, direndahkan sama teman-temannya, tapi menjadi pengantara.
Sama kan, Yesus juga gitu. Yesus pas datang, dia rendahkan, dihina, disiksa. Yesaya 53, ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di atas kayu salib itu, hukuman Tuhan yang begitu menakutkan selayaknya tak jatuh pada kita, ditimpakan kepada diri sendiri. Di atas kayu salib itu, keadilan Tuhan dan kasih-Nya dinyatakan untuk kita semua. Saya ingat waktu awal tahun saya pergi mengunjungi seseorang yang sedang sakit. Dia bercerita bagaimana dia menjalani prosedur. Terus waktu prosedur itu ada seorang suster yang memegangi tangannya. Dia merasa enak gitu loh. Dia merasa terdampingi, ada yang menghibur. Tapi pas dia bilang kayak gini, waktu dia cerita itu dia bilang, I can't imagine rasanya, maksudnya Yesus waktu di kayu salib itu nggak ada yang pegang tangan dia. Dia lalui semua itu sendirian. Waktu dengar itu hati saya ternyata hancur. Tentunya, karena semestinya kita yang disalib itu. Kita yang di atas kayu salib itu, tapi dia gantikan kita semua. Ini yang Filipi 2, sharing di Hope, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu kemarin di share di Hope ya. Sorry. Udah mau selesai kok. Udah mau selesai. Jadi poinnya cerita Ayub ini yang saya dapatkan, jangan khawatir di dunia ini. Apapun yang kita alamin saat ini, saya nggak tahu ya, mungkin kita ada yang masalah kesehatan, bisnis, pekerjaan, hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua, apapun itu juga masalah yang kita hadapin. Kita nggak tahu mungkin kenapa kita menderita. Tapi satu yang pasti itu bukan karena dia nggak cinta sama kita. Tim Keller, dia kita. If we ask the question, why does God allow evil and suffering to continue? And we look at the cross of Jesus, we still don't know what the answer is. However, we now know what the answer isn't. It can't be that He doesn't love us. It can't be that He is indifferent or detached from our condition. God takes our misery and suffering so seriously that He was willing to take it on Himself. Berapa minggu lalu, Tante Esther ada sharing, katanya ada satu anak Sunday School yang pas kompetisi badminton dia cari namanya nggak ada di listnya ya. Dia kecewa kan. Anak itu Bella sebetulnya. Saya sebetulnya waktu itu
Saya takut daftarkan dia karena saya takut dia belum siap mentalnya. Jadi dia belum siap, kalau dia kalah, apa dia mungkin, kan katanya smash-smashan kita kan lumayan sadis ya. Jadi takut juga kan kalau misalnya dia kena smash apa gitu. Jadi saya bilang nggak usah, saya bilang sama Yesta waktu itu nggak usah kasih dia daftar, supaya saya takut, maksudnya saya mau melindungi dia gitu. Jadi sebagai bapak yang nggak sempurna memang kayak gitu kan. Saya mikir kalau saya kontrol, saya melindungi itu karena saya mengasihi dia. Tapi Tuhan kita tuh Bapa yang sempurna. Dia tahu waktu dia izinkan sesuatu terjadi, dia tahu bahwa dia akan ada di sana, menghibur, untuk membawa kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Saya waktu itu merasa, wah iya, kasih sejati itu sebetulnya, ya saya lepaskan Bella. Kalau dia kecewa, kalau dia tersakiti, saya akan di sana untuk menopang dia. Itu kasih sejati. Itu kasih Bapa yang sejati, yang sempurna. Ya saya jauh dari kesempurnaannya, makanya saya waktu itu kayak gitu. Inilah esensi Injil. Tuhan yang begitu besar, begitu maha kudus dan mulia, kita yang semestinya takut akan dia, tapi dia bilang jangan takut. Dia berkata, marilah padaku. Dia mengenal nama kita, memanggil kita dengan nama, tertulis di tangan kanannya. Dia tahu penderitaan kita, dia pernah merasakan apa yang kita rasakan, bahkan lebih dari yang kita bayangkan ketika dia di atas kayu salib. Dia telah menang atas dosa kita telah dipulihkan. Sehingga kita di dalam dia menjadi lebih dari pemenang. Kalau kita ngerti ini, nggak ada alasan lagi untuk kita merasa lebih baik dari orang lain, atau untuk tinggi hati, atau untuk tidak merasa bersyukur. Oke, ayat favorit ya. Panjang banget sih, betul ya. Roma 8. Mungkin baca aja sendiri dari rumah. Roma 8. Sebenarnya baca Roma 8 semuanya. Itu bagus sekali sebetulnya penyataan iman. Tapi di sini saya letakkan 18 sampai 30. Jadi ya begitu saja sih sebetulnya sharing hari ini. Saya mau tutup sebetulnya, tapi sorry, nggak tahu kelamaan.